Basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Ma yasha yurid, akan apa yang ia inginkan ia kehendaki. Mutakalliman, lagi yang maha berbicara. Ini sekarang kita masuk pada sifat-sifat ma'nawiyah. Sebelum libur Ramadan kita sudah selesai membahas sifat-sifat ma'ani yang wajib pada Allah Ta'ala, yaitu ada 7: qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Sudah selesai semuanya beserta dalil-dalilnya dan takluk-takluknya. Di setiap sifat ma'ani itu ada takluknya. Arti takluk fungsinya, efeknya kemana. Di setiap sifat ma'ani itu ada fungsinya, ada efek terhadap makhluk, terhadap ciptaan Allah. Itu semua sudah kita bahas sebelumnya. Nah, selesai sifat-sifat ma'ani yang 7 tersebut, berikutnya adalah yang wajib kita ketahui sifat-sifat ma'nawiyah. Sifat-sifat ma'nawiyah. Sifat-sifat ma'nawiyah ini sekilas sudah kita sampaikan di awal. Di sifat-sifat ma'nawiyah ini adalah kelaziman daripada sifat-sifat ma'ani. Kelaziman artinya karena Allah memiliki sifat-sifat ma'ani, maka otomatis dengan memiliki sifat-sifat ma'ani, Allah bersifat dengan sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah itu kelaziman dari sifat ma'ani atau hasil daripada sifat ma'ani. Dikatakan kelaziman boleh, dikatakan hasil daripada sifat ma'ani pun boleh. Yunyana itu beda sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Atau yang sifat ma'ani, hubungan sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Hubungannya adalah, ini dikatakan kuncinya, hubungannya adalah sifat ma'nawiyah hasil daripada sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah adalah kelaziman pada sifat ma'ani. Artinya sifat ma'nawiyah dikarenakan sifat ma'ani. Jadi dia itu otomatis. Pada sifat ma'ani Allah ada sifat kudrah. Apa arti kudrah? Sifat kuasa, sifat mampu yang berkudrah, sifat kuasa atau mampu menciptakan atau meniadakan. Kudrah karena Allah memiliki sifat mampu atau kuasa atau disebut dengan kudrah, maka Allah disebut qadir. Berarti qadir maha berkuasa. Bahkan maha berkuasa, bahkan qadir karena sifat kuasa, sifat kudrah. Jadi karena bersifat kudrah maka jadilah qadir. Jadi sebenarnya sederhana saja. Hanya pandai susah-susah. Di hubungan ma'nawiyah dan ma'aniyah ada hubungan. Dia hubungan otomatis saja. Kenapa Allah bersifat qadir, maha berkuasa? Karena Allah bersifat kudrah, sifat kuasa. Karena ada sifat kuasa maka disebut berkuasa. Karena ada sifat kudrah disebut qadir. Sifat kudrah bukan ma'ani, sifat qadir bukan ma'nawiyah. Demikian juga karena Allah bersifat iradah, maka Allah disebut
Yuridu sifat iradah, maha berkehendak, maha berkeinginan. Maksudnya keinginan Allah tidak ada yang bisa membendung. Gimana Allah disebut sifat iradah. Nah, karena Allah punya sifat iradah, maka disebut Allah Yuridu, maha berkehendak. Nah, sifat kehendak disebut maha berkehendak. Karena punya sifat iradah itu ma'ani, maka lahirlah sifat ma'nawiyah dari iradah, yaitu yuridu. Nyanyian lagi-lagi itu pasal lagi-lagi ma'nawiyah dengan ma'ani. Kalau ma'ani betul dalam ma'nawiyah, hasil ma'ani, maka ma'nawiyah hasil iradah juga yuridu. Demikian juga yang lain, iradah ilmu. Allah memiliki sifat ilmu, salah satu sifat ma'aniyah ilmu, berilmu. Karena Allah punya sifat ilmu, maka dia disebut dengan alim. Nah, sifat ilmu disebut maha berilmu. Nah, sifat ilmu disebut alim. Ilmu disebut ma'ani, alim disebut ma'aniyah. Jadi sebenarnya dengan ta'afai sifat ma'ani, secara langsung juga kita menghafal sifat ma'nawiyah. Di guna qadir, di ma'nawiyahnya qadir, dan qudrah di ma'nawiyahnya qadir. Guna iradah ma'nawiyahnya guna ilmu khidmah berarti ma'nawiyahnya alim. Hayat, kemudian sifat hayat, ada hayat sifat hidup. Karena Allah punya sifat hidup, maka dia maha hidup. Karena dia punya sifat hayat, maka disebut dengan hayyu. Jadi dengan sifat hayat, lahirlah sifat ma'nawiyah hayyu, maha hidup. Kemudian apa lagi? Qudrah, iradah, ilmu, hayat sama, sifat mendengar sama. Maka dari sifat sama lahirlah ma'nawiyah sami', mendengar. Karena dari sifat mendengar, maka Allah maha mendengar. Kemudian basar, melihat, ma'ani. Karena Allah punya sifat melihat, maka lahirlah maha melihat. Punya sifat basar, maka jadilah ma'nawiyahnya basirun. Kemudian kalam, Allah punya sifat ma'ani kalam, karena di kalam berbicara. Karena Allah punya sifat berbicara, maka Allah maha berbicara. Allah punya sifat kalam, maka Allah menggunakan yang ini, yang hubungan ma'niyah dengan ma'ani. Simple sekali. Begitu cara memahami hubungan ma'ani dengan ma'niyah. Sehingga pada dasarnya, kalau kita lihat di sini, pada dasarnya hubungan apa namanya sifat-sifat ma'nawiyah itu pada dasarnya, sifat-sifat ma'nawiyah itu adalah bisa disebut nama atau juga bisa disebut keadaan. Jadi bukan sifat ma'nawiyah. Sebenarnya hasil daripada sifat ma'ani ada kele sifat. Dia bisa disebut dengan nama atau bisa juga disebut dengan hal, artinya keadaan. Jud kekenan, jud keken keadaan. Kipan jud kekenan, kipan jud keken keadaan. Kekenan karena Allah benar bersifat kudrah, kudrahnya maha kuasa, maha mampu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Maka Allah disebutlah namanya dengan Qadir. Jadi sifat ma'nawiyahnya nama-nama daripada hasil sifat ma'nawiyah. Jadi karena Allah punya sifat kudrah, maka disebutlah nama Allah Qadir, nama. Karena Allah punya sifat iradah, disebutlah nama Allah Muridun. Karena Allah punya sifat
Dia kena tanya, apa dia sifat maknawiyah? Kadang-kadang dia mirip-mirip sifat maknawiyah. Hai sifat maknawiyahnya, dia kena nama Allah. Je asma. Daripada yang lahir asma'nya. Kedua dia dari sifat maknawiyah. Dia nama-nama Allah. Boleh disebut. Je tak kena. Dan kita tak baca tu. Kita baca lagi kelaskan. Ini sekiranya kita mudah pemahaman. Jadi sifat maknawiyahnya je tak kena nama-nama daripada hasil sifat ma'ani. Selain nama, ciptakan hal. Pengerti hal, keadaan Allah. Karena Allah bersifat kudrah kuasa, maka Allah keadaannya berbuat hal. Bahasa Arab hal. Dalam bahasa Indonesia berarti keadaan. Kami katakan dalam kitab Kifayatul Awam, kitab yang biasa dibaca di daerah-daerah juga, kitab tauhid. Menyulam kitab Kifayatul Awam memang disebut oleh Syekh Al-Fuqali langsung Qauluhu ta'ala qadirun. Sifat berikutnya adalah keadaannya Allah Ta'ala itu yang maha kuasa. Keadaan itu Qauluhu keadaannya Allah Ta'ala itu yang maha berkuasa. Keadaan. Tapi ingat, keadaan Allah Ta'ala yang maha berkuasa hasil daripada sifat ma'ani yang wajib pada Allah, iaitu sifat kudrah. Qauluhu ta'ala muridun. Keadaannya Allah Ta'ala itu yang maha berkehendak. Keadaan maksudnya hasil daripada sifat iradat. Qauluhu muridun. Kemudian hasil daripada sifat sama, maka keadaannya Allah maha mendengar. Hasil daripada sifat basar, keadaannya Allah maha melihat. Hasil daripada sifat hayat hidup, keadaannya Allah Ta'ala maha hidup. Hasil daripada sifat kalam, keadaannya Allah Ta'ala maha berbicara, mutakallim. Jadi sifat-sifat maknawiyah sehingga kita bersahabat penjelasan secara teori ini ya. Itu lebar, tapi secara teori memang kita ingat hafal. Jadi secara teori sifat-sifat maknawiyah pertama, sifat-sifat maknawiyah dia adalah kelaziman daripada sifat ma'ani. Sifat-sifat maknawiyah dia adalah hasil daripada sifat ma'ani. Sifat-sifat maknawiyah dia adalah nama-nama Allah yang dihasilkan dari sifat ma'ani. Sifat-sifat maknawiyah dia adalah keadaan Allah Ta'ala yang dihasilkan dari sifat-sifat ma'ani. Tadi bawah. Yang pertama hasil, kata-katanya yang pada pertama hasil sifat maknawiyah, hasil sifat ma'ani. Yang kedua sifat maknawiyah adalah kelaziman dari sifat ma'ani. Yang kedua sifat maknawiyah kita sebut nama-nama Allah daripada sifat ma'ani. Yang keempat sifat maknawiyah kita sebut juga adalah nama keadaan Allah hasil daripada sifat ma'ani. Ini 4 kata kunci tentang sifat maknawiyah. Jadi sifat maknawiyahnya sehingga dengan kata apa hubungan dengan sifat ma'ani, maka kita sudah jelaskan artinya buku yang kita jelaskan apa-apa yang sudah kita jelaskan tentang sifat-sifat ma'ani sama penjelasannya tentang sifat-sifat maknawi. Karena maknawiyahnya hasil gini. Jadi penjelasannya, ta'alumnya sama. Jadi itu sifat maknawiyah. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan maknawiyahnya ada hana kata apa sih? Ada hana ta'afa'in apa sih? Sampai ini kan otomatis nadroi daripada sifat ma'ani. Sudah ngafai dengan jadi sampai tak perlu tujuh maknawiyah.
fai macam ma'ani kudrat irada ilmun haya sama basar kalam kaji man ma'nawiyah hana nafai hana makin banci jalan betul ma'nawiyah dari sifat ma'ani tertentu ma'nawi otomatis otomatis. Jadi ma'nawiyahnya ada hana tertentu yang baik tak ingkari. Kamunya tak ingkari yang kafir. Tak ingkari Allah Maha Berkuasa kafir. Tak ingkari Allah bahwa Allah itu Maha Hidup kafir. Tak ingkari bahwa Allah itu Maha Mendengar kafir. Tapi punya hana tertentu sifat-sifat ma'nawiyahnya ada apa? Karena sifat ma'nawiyahnya dengan terdapat sifat ma'ani otomatis menghasilkan pengisbatan sifat ma'nawiyah. Cuman kemudian timbul pertanyaan. Kenapa pertanyaan? Pertanyaan ini. Nah ini mungkin pertanyaan ini kira-kira. Segala pegang. Nah mungkin dapat timbul pertanyaan. Sampai dah pertanyaan ini. Menyuruh ma'nawiyahnya konsifut, menyuruh ma'nawiyahnya ada apa kebahagiaan semua kanya mereka ni makan hak kebezik ma'ani tahu kebahagiaan sebut long sifat ma'nawiyahnya dan yang wafat mumpung ada yang wafat si wafatnya kan dia mereka makan hak ma'ani makan utamalah wujud ma'nawiyah padahal hasil ma'ani. Dia kan berarti dia dapat kurun ma'nawiyah dari 20 pada je. Hebat. Mandum sifat nafsiyah tak wujud. Sifat pula salbiyah 5. Qidam, baqa, khalafatul hawadisi, qiyamu bi nafsihi wahdaniyah. Berarti guna sifat nafsiyah tak adanya salbiyah 5, 6 tambah ma'ani 7 hebat. Ma'nawiyah dia kan ada dua lagi tak nak payah lagi kan hebat kan apa kalau ada dua lagi yang ada dua awak hafal betul dia dah hafal pun dah hafal pun dia hafal tapi dia ada dua lagi tak hebat kan tak juga hebat macam kan dan tetap sifat ma'nawiyah itu lahir dari dua sifat ma'ani. Nah pertanyaan ini menyelesaikan hebat pakai ciri utama 20 jawabannya adalah disebut di sini alasannya dikarenakan raddan ala ba'di firaqi qalal haitsu qalu bi'adami qiyami ba'dha bil mawsufi kal kalami wal iradati wa lam yarud bayan sifatil ma'nawiyah walidha lam yaqul qawmu Muhammad anna adda sifatil ma'nawiyah innama yatamasya ma qawli muthbitil ahwal. Karena ada sebagian kelompok yang sesat, dia bukan sesat dan kitab itu tasawur itu kitab. Karena untuk mengkonter membantah pendapat sebagian kelompok yang sesat yang mengatakan bahwa tidak semua sifat ma'nawiyah itu tidak semua sifat ma'ani kemudian Allah menjadi ma'nawiyah dengan sifat tersebut. Hanya mandu. Nah kelompok yang itu hanya mandu sifat ma'aninya otomatis membuat Allah Ta'ala bersifat dengan sifatnya. Ya, dan contoh ji adalah kalam wal irada. Seperti sifat kalam dan sifat irada. Nah, dia guna yang dah
Tetapi nak kelompok haidi, nak kelompok punya sifat sama, je Allah dengan sifat sama menjadi sami'un. Punya sifat basar, je Allah dengan sifat basar, maka Allah basir. Dengan sifat kudrat, je dengan sifat kudrat Allah kemudian qadir. Tapi di kena kelompok, nak kelompok yang ke Allah na sifat iradah, yang kui yang mana sifat iradah, tapi haidin ke Allah murid. Ada pun haidin ke Allah murid. Kau pernah ada? Itu Allah na sifat iradah. Sahaja tak otomatis dengan sifat iradah berarti ternyata hanya otomatis. Nah kelompok yang mengatakan meskipun sifat Allah memiliki sifat iradah, tapi tidak otomatis Allah sepenuhnya muridun. Tidak sepenuhnya Allah berkehendak. Yang kelompok yang ke bahawa tidak sepenuhnya Allah berkehendak terhadap apa yang terjadi di alam. Maksud awalnya selain kehendak Allah dan lain kehendak, dan kehendak manusia. Yang kedua, maka orang naikkan Allah yang muridun. Allah naikkan muridun. Walaupun yang ini Allah bersifat iradah, tapi naikkan muridun. Maka naikkan muridun karena hanya sepenuhnya Allah berkehendak di alam. Artinya maksud awalnya, nah hal-hal yang dunianya terjadi bukan karena kehendak. Maka macam ini berlawanan dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahawa tidak ada apapun yang terjadi di alam ini di luar kehendak. Menyuna yang kelayan yang jatuh pada kesesatan ada mandu di bawah iradah Allah. Maka kita mengatakan muridun mutlak. Dengan Allah memiliki sifat iradah, maka Allah muridun mutlak, maha berkehendak. Tidakkah maha berkehendak artinya semua yang terjadi di alam ini di bawah kehendak nya tujuan iman qada dan qadar. Nya tujuan ini dasar tujuan iman terhadap qada dan qadar untuk menyatakan bahawa apapun yang terjadi di alam ini semua di bawah kehendak Allah. Tidak ada yang di luar kehendak Allah. Yang tujuannya iman kepada qada dan qadar. Kena betul makna tauhidnya. Cuma dikatakan tak main orang lain. Jika lakro dia naik orang lain nanti menang dulu mana sebenarnya sebabnya Allah benar sih pada bulan. Yang penyakit dia yang tidak main orang lain. Berarti untuk maksudnya berarti tanya kemenang dah. Dia tak ada dengar saja benci pengahaba ke beri kota pengahaba misalnya gubernur pengahaba presiden kan yang inti dari dengar dia yang jelas-jelas lah kita seperti je yang inti pengahbaannya tak ingat yang sering dari manusia menajiklah qada dan qadar. Kena pegahlah masalah qada dan qadar untuk kita yakini bahawa apapun yang terjadi di alam ini hanya terjadi sesuai dengan kehendak yang iman. Yang iman baik daya memang lain lain je lah iman, tapi yang iman artinya yang hanya bergeser kecil. Nah, kelompok yang tadi mengatakan tidak semua di bawah kehendak Allah, hanya kehendak lain selain kehendak Allah. Bahkan mereka mengatakan la qadara wal amru unuf, hana takdir itu takdir nada minta hana minta itu takdir yang disebut dengan kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah
takdir draw. Yang qadariyah. Walaupun sepintas mungkin tujuan kelompoknya nak positif menurut mungkin yang husnuzan, tapi secara teorinya tetap bermasalah, tetap menyesatkan kalau dipakai. Cuma husnuzan mungkin bahawa qadariyahnya lain urut bekerja mungkin husnuzan bahawa kelompok qadariyahnya lain urut umat Islam katanya dia mungkin ada, jadi dia kan ada yang minum dia kata yang mana ni kerja mana je mana bayar kerja majukan aku Allah menyonam rezeki cipta kerong walaupun ada mungkin maknanya dia kondisi lagi yang gitu sehingga guru-guru yang kritis bacut guru-guru yang kritis bacut maknanya punya dia tak perlu dia tak biarkan umat Islam cara berfikir lagi bisa bahaya habis dia peradaban analis pemupra analis kerja analis bangun kehidupan maka dipekerja draw leurnya dipekerja hana takdir mandum urusan kiban dan tauhid tak menghasih hana usaha hana cuma karena roh untuk kebuka emosi roh lebih su lagi kalau masalah secara akidah tidak bisa diterima tidak bisa diterima kalau maksud daripada ungkapan itu bahawa menafikan takdir atau iradah Allah, bahawa di sana ada iradah selain iradah Allah, itu bermasalah secara akidah. Maka kemudian para ulama, karena kelompok qadariyahnya kemudian bukan hanya sekedar retorika, bukan hanya sekedarnya kan gunung husnuzan, tapi pada dasarnya kelompok qadariyahnya seperti kelompok besar juga yang sistematis. Mereka punya konsep, mereka punya pemahaman. Walaupun seiring berjalannya waktu, kelompok qadariyahnya kami kalanya mengenali dalam sejarah Islam kami jamun pernah mana aku keadaan ini umat Islam lagi ini lagi dalam fenomena masyarakat anak rakyat kalau dari Aceh itu terjadi peluang lahir kelompok qadariyah atau setidaknya walaupun hanajir ke qadariyah mu'tazilah lagi Aceh mu'tazilahnya kan bagaimana namanya dengan tidak bisa kita katakan dia murni lahir dari sebab pemikiran yang sifatnya ideologi atau akidah, tapi dia juga ada pengaruh gejala sosial dekalan masyarakat dan yang menunjuk takdir di hidupku seolah-olah terkesan mata dipegang bahawa semua terjadi di alam ini adalah di bawah kehendak Allah, seolah-olah kemudian sebagian umat itu apapun yang terjadi yang baik termasuk yang buruk yang disalahkan adalah Allah. Berfikir lagi tujuan Ahlussunnah menjelaskan takdirnya bunuh kita bunuh, tapi ini mana justru kayak menyalahkan. Justru dia bawa pemahaman qada dan qadar memudah-mudahkan berbuat dosa. Tunggu kami salah Allah. Bantu doi hanabu kami salah Allah. Ada yang cerita orang ada di tepi rumah kalau di rumah ada lagi. Bukannya berani. Tapi pesan Allah, Allah pesan Allah. Itu sudah rusak itu. Bukan begitu arah akidah dibangun, bukan begitu makna qada, iman kepada qada dan qadar. Demikian juga sebagian orang al-muqassirin, sebagian orang yang mudah-mudah berbuat dosa. Banyak itu. Guru-guru
lagi nice, lagi ibisi improve oleh syaitan bercula. Untuk memudah-mudahkan bahawa dosanya lebih banyak daripada kehendak. Jadi lagi memudahkan bercula, lebih dosa lagi biasa tidak dizirain. Maka kehendak Allah dosa lagi iu bercula syaitan, sehingga selesai berbuat dosa tidak ada satu tindakan yang keras terhadap diri. Beda ulama-ulama zaman. Palingnya para sahabat keras terhadap diri mereka ketika berbuat dosa. Karena urusan hanya kenan dia metakdir. Ya, metakdir pada makna yang lebih besar dan akidah. Tapi ketika mereka berbuat dosa, mereka keras terhadap diri sendiri. Hukum lagi Umar bin Khattab yang cerita dengar. Sekali begitu beliau tinggal sholat asar berjamaah, gara-gara dia pantau kebun kurma akibat perkembangan perlagakan Umar bin Khattab, tinggal pantau kebun kurma, menang di jarak masjid sembahyang asar. Ternyata orang kali ternyata kayu dari masjid di kebun kurmanya langsung diwakaf. Nyaman kedua. Kan ada Umar kata tinggal sembahyang asar lagi, tinggal asar, tinggal zaman. Karena timur berbersinar tikmat, maka hendak Allah tinggal asar. Ada lagi. Walaupun jumatan kuliah ada yang mana? Hanya yang usaha dengan tinggal jamaah asar kepada iradah. Tapi kebun kurma yang indah yang telah membuat beliau tertinggal jamaah asar wakaf. Lagi cerita media yang berzina, dia tidak enak hati. Perempuan Muhammadiyah kalau berzina, dan dia sudah menikah, berarti zina muhsan, hukumnya dengan dirajam. Maka hukum gimana hukum hujah pada Nabi. Wahai Rasulullah, belum payah hukum, belum kalau hukum dosa, payah hukum supaya baik hukum akhirat. Mana hukum keiradaan datang ke Rasulullah. Walaupun gendulak oleh Rasulullah, gendulak sebahagian, gendulak gede. Yang ke-9 anak-anak, gendulak oleh Rasulullah. Tapi tujuan Rasulullah gendulak alasan untuk melahirkan satu syariat baru nanti. Kemudian gendulak firman Ja'alam dalam hadis perleng kudro karena kami berbuat dosa zina. Rasulullah, saya telah berzina, hukum saya tegakkan hukum Allah kepada aku. Gedulak lah dan semua udra ni. Kali lu pegang barang, pegang muka mana? Kedai-kedai lu dengan aku. Besoknya datang lagi. Wahai Rasulullah, saya telah berzina, tegakkan hukum Allah kepada saya. Wadih pula yang kedai dikeliri dengan saya sudah mengandung anak zina tersebut. Baru ada pandai ke? Itulah Rasulullah. Begitu mereka keras terhadap diri sendiri, ada buku yang salah-salah iradah Allah dengannya. Nyedai badina ya. Menyogok zina nya dai itu ya. Maka pekak orang lain dah campur dah orang badai tapi menyodok kan. Bukan ke situ tujuan iman kepada Allah dan pada, tapi nafsu yang kuat. Maka ketika lahir kelompok-kelompok Qadariyah, kelompok-kelompok Mu'tazilah, itu tidak terlepas daripada fenomena itu. Walaupun orang salah sih. Jadi belum kalanya nak efek daripada gejala. Dan itu jadi bagi orang juga protes. Dia itu kita sampaikan hadis
ingin disampaikan tentang kasih sayang Allah pada hamba. Firdu roh gunung gepampun oleh Allah, bahkan gepampun total gara-gara sambung langkah sangat genaubat dan lebih do ngaurung. Tapi ngaurung memang ngaurung jauh hadisnya. Hadis saya ada hafal kan, hadisnya enggak ada hafal. Sisi untuk dosa anak fikir sendiri orang kan juga. Nah, maka ya sempat Allah proteh ketika kita sampaikan dalam sebuah pengajian hadis. Jadi juga tentang sampaikan kapal dengan ternyata Firaun itu proteh dan cocok proteh dengan dalil protehnya itu baru. Upaji dalil hanya tak boleh habis tak agamanya. Bisa salah di tafsir. Jadi dalil proteh hai Ustaz, mana sahih hadis ini betul hadisnya? Bukan, karena dikhawatirkan dengan hadis tersebut sebagian umat Islam akan memudah-mudahkan membuat dosa. Nah, bukan benang cerita dari yang dulu lagi Mu'tazilah kuno termasuk masalah kalam dan Mu'tazilah masalahnya. Nah, jadi kembali tadi maknawiyahnya secara otomatis sebenarnya adalah dia hasil daripada ma'ani. Cuma kenapa tetap dikeluarkan disebut sifat-sifat ma'nawiyah? Karena ada kelompok yang hanya menerima sifat ma'ani tapi menafikan sifat ma'nawi. Kalau kudu memulai sifat ma'nawiyah sehingga ditanya kafan. Kata Pandu bahwa setiap sifat ma'ani secara otomatis dia adalah sifat ma'nawiyah. Jadi hadirin sekalian, mudah-mudahan penjelasan kita malam ini antara hubungan sifat ma'ani dan ma'nawiyah bisa dipahami dengan baik. Sudah kita jelaskan sesederhana mungkin. InsyaAllah pertemuan Kamis depan kita sudah selesai secara umum daripada sifat 20 yang wajib pada Allah Ta'ala. Aku qawli hadza wa astaghfirullah.